Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bahwa manusia dengan segala kelebihannya itu tujuannya hanya satu, mengertikan dirinya dan orang lain bahwa Allah itu Tuhan. Dan itu tugas siapa? Tugas para nabi. Sehingga pertama kali Nabi jadi Nabi itu setelah ketemu Malaikat Jibril di Gua Hira. Pertama yang dilakukan apa? Beliau naik ke Gunung Sofa, kemudian memaklumatkan ke keluarganya bahwa saya adalah sekarang seorang Nabi. Karena tidak boleh. Orang harus dikenalkan kalau Allah itu Tuhan. Kalau ada seorang presiden jadi presiden dilantik, beliau harus dimaklumatkan kalau dia presiden. Kalau ada menteri juga harus dimaklumatkan kalau dia menteri, supaya perlakuan orang lain jelas. Bahwa ini saya memperlakukan presiden, saya memperlakukan seorang menteri. Sehingga ini penting saya utarakan, urutan pertama terpenting di dunia adalah memaklumatkan kalau Allah itu sebagai Tuhan dan semua Rasul sebagai utusannya. Nah sekarang problem kita adalah karena kita orang Jawa, ngaku sugih itu rapi, ngaku alim itu rapi. Oke, kita sepakat etika itu dalam banyak hal juga baik, tapi itu tidak bisa dipegang banget. Karena kalau orang misalnya nyuwun sewu, kaya terus ibu-ibu miskin, nanti untuk BLT. Ya lucu tuh, misalnya Haji Hilmi terus untuk apa? BLT. Itu kan terus lucu. Jadi apa-apa kalau berlebihan itu efeknya naik. Misalnya saya ngaku bodoh, itu oke lah, itu tawaduk bagus. Tapi misalnya aku ngaku bodoh, terus orang mulang tafsir, gak mulang apa, terus tafsir diulang ngomong sing ra jelas. Kayak apa dosanya saya? Saya masih ingat di antara awal-awal saya kenal Pak Quraisy Shihab, kata beliau, kita ikut dosa kalau yang mengajar itu tidak ahlinya, karena enggak karu-karuan. Sehingga apa? Dosanya orang alim itu apa? Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Makanya ilmu itu harus dimaklumat. Tapi tentu tanpa hadun nafsi, bahwa orang itu enggak perlu ingin populer, enggak pernah. Saya enggak pernah ingin populer. Tapi saya ingin mempopulerkan ulumullah, mempopulerkan ilmu-ilmunya Quran. Jadi di antara sebabnya Nabi Ibrahim jadi Nabi adalah beliau pernah risau sampai punya gelar Khalilur Rahman. Beliau setelah menemukan Allah punya kerisauan, ya Allah sungguh dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, pencipta langit bumi, zat yang begitu perannya penting, kemudian orang tidak kenal engkau. Coba misalnya pekerja di Mubarak nggak ngerti kalau Haji Hilmi itu ketuanya, itu kayak apa buruknya? Kamu nggak ngerti kalau presidennya Pak Jokowi, itu kayak apa buruknya? Kamu nggak ngerti kalau bapak kamu itu Karmen, itu kayak apa ngawurnya? Nggak ngerti status orang yang berjasa ke kita itu buruk sekali, apalagi nggak ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betapa buruknya. Sehingga Nabi Ibrahim itu risau. Nak sampean kan risau kok roh, nak aku melarat wong ora gelem sedekah, jadi risau mikir dirinya sendiri. Misalnya seneng cewek, kok roh cewek iku nak aku seneng dik-dik. Jadi itu egois sekali. Nabi Ibrahim itu yang dirisaukan adalah Allah zat yang begitu penting, kemudian tidak dingerteni oleh mereka. Jika beliau mulai bikin cara untuk Allah dingertikan. Nah ini mulai ada masalah karena mulai bersentuhan dengan orang banyak. Beliau pura-pura sakit. Tanya, kenapa kamu sakit? Ini loh sedang berobat. Ya kalau di sini mungkin di perapatan ya, atau kalau di sini mungkin simpang 7. Beliau terlentang. Faqala inni sakim, saya ini sakit. Ya minta dong berobat sama perbintangan, karena mereka menuhankan perbintangan. Fanadzara nazratan fin nujum. Dia minta, tapi kok saya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia datang ke tempat pemujaan. Setelah datang ke tempat pemujaan, terus beliau ngasih beberapa makanan. Kok enggak kamu makan? Jadi Nabi itu ya lucu. Wong karuan berhala kok ditawarin makan. Beliau mangkel karena dianggap berhala ini sombong, ditawari makan kok enggak mau. Itu dipukulin semua, hancur semua, terus kapaknya diletakkan sama yang atas, yang ketuanya, yang paling besar. Ketika beliau diadili itu lucu. Ibrahim siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu? Paling yang besar, beliau enggak terima disaingin kan. Wah, kalau enggak percaya tanya, pas aluhum ingkanu yantikun, kalau enggak percaya tanya. Wah, otak kamu ini mulai masalah Ibrahim. Wong karuan berhala kok ditanya. Kamu itu afala takilun, agak punya akal, kamu enggak bener.
Ibrahim menimpali, kamu lebih gak punya akal, karuan ngomong aja gak bisa kok kamu